Hai guys, di video kali ini gua kembali akan mereview 3 episode terakhir drama Korea Snowdrop. Yap, akhirnya drama ini tamat juga dan udah geger dari kemarin di sosmed gua, orang-orang yang kecewa, yang marah, yang seneng. Pokoknya ada pro kontra terhadap endingnya, dan di sini gua mau nge-review karena udah banyak banget yang nagih di Instagram gua. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, yuk kita langsung masuk ke reviewnya. Oke, hal pertama yang ingin gue bilang di sini adalah gue mau ngucapin salut dan respect buat siapapun kalian yang nonton drama Snowdrop ini awalnya karena Jisoo, tapi akhirnya berusaha untuk ngikutin sampai akhir. Apalagi kalian yang biasanya nonton drakor tuh genrenya romcom aja atau yang ringan-ringan gitu. Terus tiba-tiba dihadapkan dengan drama yang ceritanya super berat, politik banget kayak gini yang bikin kepala pusing. Tapi karena kalian cinta sama Jisoo dan akhirnya kebawa baper sama Jisoo dan Jung Hae-in sampai akhirnya berusaha namatin ini. Respect, walaupun pusing sama alur politiknya, walaupun harus nonton review gua dulu atau review orang-orang di TikTok untuk dapat pencerahan, tapi karena kalian mau berusaha namatin, kalian pokoknya dapat respect dari gua. Keren. So ya, karena ini adalah review 3 episode terakhir, kayaknya gua nggak akan fokus ngebahas tentang plotnya lagi karena gue yakin kalian udah ngerti dengan nonton 3 episode terakhir aja, karena menurut gua plotnya udah lumayan jelas di dramanya gitu. Di sini gua mau ngebahas kelebihan dan kekurangan drama Snowdrop ini, utamanya di 3 episode terakhir ya guys. Kelebihan pertama dulu, pokoknya gua jatuh cinta banget sama Dr. Kang. Buat gua Dr. Kang adalah MVP atau karakter terbaik di drama ini. Gila, Yuina berhasil atau mendapatkan salah satu karakter terbaik yang pernah dia perankan gitu. Dr. Kang tuh di awal kita dikasih lihat di seberapa manipulatif dia, seberapa berwibawanya dia gitu, dan di sini dia menunjukkan betapa hebatnya dia saat dia akhirnya keluar dari asrama. Dalam waktu 1 hari dia berhasil menipu banyak orang, Namtaeil, Paan, istrinya Paan, dan yang lain-lain, dan dia benar-benar berhasil mendapatkan 300 juta itu, dan dia kembali ke asrama walaupun dia dikejar-kejar, walaupun dia hampir mati tuh guys. Gue bener-bener yang kayak keren banget Dr. Kang ya, walaupun dia tetap tidak akan gue temui kalau gue ketemu dia di dunia nyata gitu ya, tetap tidak akan akrab gue sama orang kayak dia, serem banget gitu. Cuman karakter Dr. Kang ini pokoknya keren banget, kece abis, bener-bener cerdas, bener-bener pinter, dan gak ada nyusahinnya dari awal kemunculan dia gitu. Salut buat Dr. Kang yang diperankan dengan baik oleh Yuina. Lanjut, yang ingin gue highlight juga adalah karakter Pak Mandong atau karakter si penjaga asrama itu, si pengurus asrama, bapak-bapak tua itu. Kan bener, ternyata dia adalah mata-mata Korea Utara juga yang ada di situ gitu. Jujur, karena kemarin kan gue sempat bertanya tuh di review sebelumnya, kenapa Bu Oh yang mereka tuduh mata-mata? Bu Oh kan penyakitan gitu, maksudnya punya kepribadian yang berbeda gitu, kenapa dia yang tertuduh gitu? Ternyata bener adalah Pak Mandong, dan gue respect banget sama aktor Pak Mandong ini yang meranin Pak Mandong, karena ketika jadi Pak Mandong kayaknya emang lemah banget. Kita percaya kalau dia kakek-kakek tua rapuh gitu, pas berubah jadi mode mata-mata, terus tiba-tiba dia langsung yang kayak nodongin pistolnya, terus dia lari, terus dia bener-bener terasa serem agennya gitu, kayak agen veteran, agen senior yang keren banget itu. Dan respect banget pokoknya sama karakter Pak Mandong. Bener-bener di akhir tiba-tiba dia berubah jadi antagonis dan bener-bener bikin kita deg-degan sampai akhir kan. Suho hampir mati di tangan dia waktu adegan dia akhirnya megang senapan, dia jadi sniper, nembak dari jauh, nembak si agen Ju sama agen Encol. Itu gue yang kayak anjir, keren banget ini bapak-bapak tua, respect Pak. Lanjut, gue mau ngebahas kelemahan dari 3 episode terakhir drama Snowdrop ini. Yang pertama adalah karakter pinter yang bodoh. Nah ini, gue tuh sebenarnya guys, gue tuh selalu bermasalah kalau nonton film atau series dari negara manapun tuh, gue selalu bermasalah kalau karakternya digambarkan pinter tapi justru melakukan hal yang bodoh gitu. Jadi kalau karakternya memang digambarkan karakter bodoh, terus dia ngelakuin hal-hal bodoh, gue nggak masalah. Contoh di Snowdrop ini, Bunok. Gue berkali-kali bilang gue nggak bermasalah sama semua yang dilakukan Bunok, semua keegoisan, semua kebodohan, semua keputusan yang dilakukan Bunok tuh gue bisa maklum. Karena apa? Karena Bunok memang diperlihatkan sebagai karakter miskin, karakter terbuang, karakter terbuli. Dia dibully mula sama mahasiswi-mahasiswi di situ gitu ya. Wajar akhirnya Bunok tuh egois, wajar Bunok itu
mikirin diri sendiri, terus keputusannya goblok-goblok tuh wajar gitu. Jadi ketika di episode 14 pun, ketika akhirnya Bunok ngelaporin tuh ke Pak An bahwa si Dr. Kang adalah mata-mata, yang which is itu bisa menghancurkan nih semua rencana dan membunuh Dr. Kang gitu, gue nggak marah sama Bunoknya. Gue bete kayak aduh kenapa dilaporin gitu, tapi gue nggak marah sama Bunoknya. Yang bikin gue marah siapa? Bupi sama Lee Gang-mu. Ini kan sebagai dua orang yang bisa dibilang pemimpin di dalam asrama nih, mereka berdua goblok banget gitu. Mereka ini adalah karakter pinter yang melakukan hal bodoh yang gue bilang tadi, yang bikin gue kesel. Bupi ini ternyata terungkap bahwa kenapa dia kayak sayang banget sama Bunok dan gak pengen Bunok itu kenapa-napa atau dimusuhin. Alasannya adalah karena dia yang bikin kakaknya Bunok terbunuh. Kita semua tahu itu gitu. Tapi dia melakukan keputusan bodoh dengan tidak ngasih tahu Bunok atau membiarkan Bunok berkeliaran gitu. Bunok ini sudah ngerecokin berkali-kali dari sejak mereka disekap di asrama ini kan ya. Sekali Bunok ngerecokin, oke lah masih dimaafin. 2 kali ngerecokin, ya udah dihukum. Atau yang ketiga kali ini cuman diancem-ancem doang, dan Bunok terus-terusan melakukan hal-hal yang bikin rencana gagal gitu. Itu kalau Dr. Kang sampai ketangkep sama Pak An, kelar tuh semua yang di Snowdrop udah meledak tuh semuanya yang di Snowdrop. Kenapa si Bunok bisa sampai akhirnya ngelaporin ke Pak An? Ya jawabannya karena Bupi ini bukannya Bunok kan udah ngerecokin ya. Tolong taruh dia di satu ruangan gitu, di satu kamar, kunciin. Kalau nggak mau diikat, nggak mau nyiksa Bunok, ya taruh aja di satu kamar, terus kunciin aja, nggak usah diikat, nggak usah diapa-apain, kan dia nggak kenapa-napa. Nanti pas jam makan ajak makan gitu. Kalau lo nggak mau ngunciin Bunok, ya dari awal kasih tahu kalau gara-gara lu akhirnya kakaknya Bunok itu dibunuh sama Angibu gitu. Kasih tahu kalau lu ngejagain Bunok karena lu punya rasa bersalah gitu. Toh kan abis dikasih tahu gitu, Bunok akhirnya kerja sama kan sama dia, akhirnya jadi baik gitu. Kata gue, kenapa nggak dari awal dikasih tahu? Kalau emang nggak mau ngasih tahu, ya taruh dulu Bunoknya, kata gue. Akhirnya, untung ya, Dr. Kang tuh jago. Sekali lagi, Dr. Kang tuh MVP. Udah diaduin sama Bunok, udah dikejar Pak An, tapi akhirnya selamat juga sampai ke asrama. Keren Dr. Kang gitu. Jadi ya itu yang kelemahan nih buat gue. Apalagi si Lee Gang-mu ini sama Bupi sering banget ngomong hal-hal penting tapi nggak ngecek dulu nih. Ini ngomong suaranya gede-gede, nggak ngecek dulu ada yang denger nggak, ada yang nguping nggak. Bunok berkali-kali nguping mereka tuh gara-gara mereka nggak ngecek dulu, cek dulu gitu loh. Kan lu bukan sendirian di asrama gitu. Dan akhirnya ya seringkali rahasia akhirnya dapat atau didengarkan sama Bunok gara-gara kegoblokan mereka. Itu yang bikin gua kesel gitu. Memang mereka ada beberapa part yang bikin mereka terlihat pinter, tapi part-part yang bikin mereka kelihatan goblok ini yang bikin gua kayak aduh kenapa penulisannya dibikin gini gitu. Lanjut kelemahan drama Snowdrop ini yang pingin gua highlight juga adalah, gua lupa nih di episode berapa, 14, 15 atau 16 gitu. Intinya adegan ketika Pak An, Pak Nam dan Pak En kumpul di satu tempat bersama seluruh agen Angibu dan juga istri-istrinya. Adegan ketika mereka akhirnya saling todong pistol gitu, ketika Pak Nam akhirnya ketahuan selingkuh sama bininya gitu. Adegan itu harusnya adalah adegan yang paling menegangkan, di mana puncak kekuasaan operasi tersebut akhirnya dijatuh ke tangan Pak En kan gitu. Ketika Pak Nam akhirnya ketahuan kalau dia ternyata nyimpen atau selingkuhannya adalah mata-mata, dan Pak An ketahuan kalau dia ngumpetin uang 300 juta atau menyelundupkan uang 300 juta uang negara gitu. Harusnya itu adegan dibikin super deg-degan, malah di situ dibikin komedi gitu. Apalagi istrinya Pak Nam bener-bener gayanya komedik banget. Acting mereka semua bagus, gua nggak terganggu sama actingnya gitu. Cuman yang jadi masalah adalah directingnya atau penyutradaranya justru dibikin ke arah komedi, padahal itu adalah puncak ketegangannya gitu. Kalau dibikin tegang banget tuh kita yang nonton jadi kayak oh gimana nih? Mereka sering tembak-tembakan, kan harusnya kayak gitu. Ini kita nontonnya malah kayak Hah? Gitu. Malah dibikin ketawa, tapi gue juga nggak bisa ketawa ngeliat adegan itu. Kayak ini kan adegan harusnya greget gitu, kenapa malah di komedi. Itu sih yang agak mengganggu di episode 14, 15 atau 16 itu, antara itulah pokoknya. Nah, kelemahan terakhir yang ingin gue bahas adalah karakter Yongro-nya sendiri. Ya, buat gue, penulisan karakter Yongro ya, bukan acting Jisoo. Sekali lagi, dari episode 1 gue udah bilang bahwa acting Jisoo bagus banget. Dia berhasil mengemban karakter Yongro ini dengan sangat baik. Yang gue permasalahkan adalah penulisan karakter Yongro ini yang kayaknya penulisnya sengaja bikin Yongro itu seolah-olah jadi beban gitu. Dia adalah orang baik yang beban. Kayak
penulisnya pengen nunjukin ke kita kalau lu terlalu baik, ya lu beban buat semua orang. Kayaknya seperti itu gitu. By the way, sebelum kita bahas lebih lanjut cerita atau karakter Yongro ini, gue pengen bilang bahwa gue puas dengan endingnya. Nah, ini mungkin jadi salah satu yang bisa kita perdebatkan nih. Gue lihat banget followers gue pada ngadu, bang, gue kesel banget sama JTBC, bang, gue dendam pokoknya. Intinya pada kesel karena sad ending, karena Suho matinya bener-bener tragis kan di drama ini gitu. Tapi kalau gue pribadi, gue harus bilang bahwa keputusan ini adalah keputusan terbaik. Kalau sampai happy ending, gue yang marah. Mungkin kalian senang, gue yang kesel. Karena apa? Karena dari episode 1 gue udah ngomong, gue nggak nemu titik Suho dan Yongro ini akan happy ending. Nggak mungkin. Latarnya mereka itu di era tahun 80-an. Suho nih orang Korea Utara, agen lagi dari Korea Utara, nggak mungkin nyatu. Gimana caranya? Sejenius apapun si penulis naskah nggak bakal bisa bikin mereka berdua nyatu. Kenapa kayak gitu, bang? Karena di era tersebut memang nggak akan ada yang nyatu tuh orang utara orang selatan, apalagi orang utaranya adalah agen gitu. Makanya ketika akhirnya dibikin set ending salah satunya mati, ya ini udah paling bener gitu. Atau sebenarnya kalaupun nggak mati, minimal dua-duanya bener-bener misah, nggak nyatu gitu. Itu bakal lebih nyesek lagi. Kalau kalian nonton film Escape from Mogadishu, itu endingnya itu adalah orang pihak Korea Selatan sama Korea Utara pura-pura nggak kenal. Silahkan tonton, itu juga keren filmnya. Yang main bapaknya Yongro juga, si Paen gitu. Dan iya, jadi keputusan ini adalah keputusan yang sangat gua dukung gitu. Cuman mungkin kalian pada kesel karena matinya Suho setragis itu. Nah, kalau itu gua setuju. Suho sebenarnya bisa nggak mati loh guys, atau nggak mati setragis itu, atau matinya sama pihak Korea Utara gitu, bukan sama Korea Selatannya sebenarnya gitu. Kenapa nanti gua jelasin. Intinya sekali lagi, endingnya ini salah satu ending yang bikin gua puas karena nggak maksain bahagia gitu, nggak maksain tiba-tiba Yongro sama Suho jadi aja dilindungi sama pihak Korsel. Pret, kalau ampe Suho hidup dan nikah sama Yongro tuh diburu si Suho tuh pasti sama pihak Korea Utara. Tiap tahun ada ratusan agen kali yang dikirim cuman buat bunuh Suho, bunuh Yongro, bunuh anak mereka kalau mereka punya anak gitu. Jadi sekali lagi endingnya buat gua sih puas gitu. Kalau kalian nggak puas ya sabar, jangan marah-marah, salahin writernya, salah sendiri. Eranya adalah tahun 80-an, salah sendiri. Oke, sekarang mari kita bahas tuntas penulisan karakter Yongro ini ya. Gua ulang sekali lagi, penulisan karakter Yongro. Jadi bukan Jisoo ya, bukan aktingnya Jisoo. Akting Jisoo itu bagus. Ini yang gua mau bahas adalah karakter Yongro yang menurut gua dibikin sangat lemah sama penulisnya, sampai akhir ini bikin gua pribadi kesel gitu. Seperti yang kalian lihat, gua udah ngomong ini di review episode sebelumnya bahwa Yongro ini berkali-kali melakukan sesuatu dengan inisiatif kebaikan dia, tapi apapun yang dia lakukan berujung petaka. Nah, ini yang gue sebel. Masa Yongro selalu ngebantu, selalu berniat baik, tapi semua yang dilakuin semuanya ujung-ujungnya petaka. Yang di awal-awal yang dia ngebantu Ligangmu, dia bilang sama Ligangmu, pakai aku mau bantuin gitu, dan akhirnya dia ngumpet ke ruang rahasia di kamarnya Bupi, di ruangan Bupi gitu, dan akhirnya mereka semua hampir keluar. Terus tiba-tiba Dr. Kang datang terus diledakin gedungnya sama Dr. Kang gitu. Gara-gara si Yongro mau ngebantu, ada gedung yang meledak dan mereka malah tambah parah kejadiannya gitu. Terus yang kedua, waktu Yongro inisiatif bilang dia mau ngomong sama ayahnya, mau bantuin ngomong sama ayahnya, terus akhirnya dia ngomong sama ayahnya, malah kejadian jadi runyam, tembak-tembakan, dan ayahnya malah ketembak. Bayangin, tiap kali Yongro bertindak selalu ada aja kejadian parah gitu. Dan ini tentunya adalah ide penulisnya gitu. Kenapa penulisnya selalu membuat kebaikan Yongro seolah-olah malah petaka gitu sampai di akhir. Kalian sadar nggak kalau karakternya Suho itu mati gara-gara siapa? Gara-gara Yongro, gara-gara karakter Yongro. Gak percaya? Nih, mari kita urutkan. Suho itu sudah berhasil pergi dari asrama bersama Dr. Kang, Kamerat Ju, dan juga Kamerat Encol kan. Ju dan Encol mati gitu. Dan kita tahu Suho sama Dr. Kang itu disamperin sama Pak Mandong dan temennya gitu. Dan akhirnya Pak Mandong dan temennya udah berhasil kalah nih, mati. Mereka saling tembak kan, udah mati, udah kelar nih. Suho ini malah pingin balik ke asrama gitu, gara-gara denger di radio kalau Pak Namtail yang akhirnya mimpin operasi dan akan meledakkan asrama. Suho yang kasihan sama Yongro
akhirnya memutuskan untuk balik. Walaupun Dokter Kang udah bilang jangan balik, kalau lo balik nanti mati gitu. Tapi Suho tetap gua nggak mau Yongro terluka lagi. Intinya dia cinta sama Yongro dan akhirnya dia milih balik ke asrama gitu. Nah pertanyaannya, kalau Suho balik ke asrama, apakah Suho udah pasti mati, Bang? Enggak, Suho bisa nggak mati, guys. Nih buktinya, Suho itu datang ke asrama lagi lewat pintu kuil yang di bukit. Itu setelah tim SWAT-nya udah pada pergi, tim SWAT yang tersisa udah dilumpuhin sama Suho gitu. Pas Suho masuk, tiba-tiba di pintu itu udah ada Lee Gang-mu bersama para mahasiswi lainnya yang bersiap untuk kabur. Mereka semua udah bersiap untuk kabur dan akhirnya para mahasiswinya naik ke bus yang dibawa sama Jang Hana. Mereka udah selamat semua tuh, tapi di adegan itu gak ada Yongro. Yongro-nya kemana coba? Yap, Yongro malah ngejar Buoh. Waktu adegan mau pergi itu, ketika mereka mau keluar lewat pintu kuil itu, Buoh tiba-tiba sakitnya kambuh, ya sakit kepribadiannya kambuh, mentalnya kambuh, dan dia berpikir bahwa ada anaknya di dalam asrama. Buoh akhirnya lari dan bilang bahwa anakku ada di dalam gitu. Dan ketika Buoh lari, si Yongro malah mutusin untuk ngejar Buoh. Nah, yang jadi masalah buat gua lagi adalah ketika Buoh lari, akhirnya Buoh itu nginjek ranjau nggak sengaja dan akhirnya meledak 2 kali, meledaknya dari kiri dan kanan. Jeder, inget banget gua. Yongro ngeliat dengan mata kepala sendiri ketika Buoh kena ledakan dynamite gitu. Nah, ngeliat ledakan itu, Yongro bukannya kabur, Yongro malah karakternya dibikin terlalu baik dan akhirnya ngapain? Dia malah nolongin Buoh yang akhirnya dibantuin sama Bu Pi dan Bu Nok. Mereka ngangkatin pintu dan puing-puing yang nimpa si Buoh kan gitu. Dan gara-gara kejadian itu kan, akhirnya mereka ketemu sama tim SWAT. Tim SWAT-nya akhirnya berhasil nemuin mereka dan akhirnya tembak-tembakan lah tuh antara Suho, Lee Gang-mu sama tim SWAT gitu, sama mereka gitu. Dan akhirnya mereka tetap harus berusaha keluar kan. Nah, karena udah terlanjur dikejar tim SWAT yang segitu banyak, ya Suho akhirnya terpaksa Suho mengorbankan diri supaya yang lain bisa keluar. Gua tahan tim SWAT-nya. Akhirnya tembak-tembakan. Ya jelas matilah Suho. Suho sendiri tim SWAT-nya banyak. Akhirnya Suho ketembak banyak dan akhirnya Suho mati. Si Suho mati gara-gara apa? Gara-gara Yongro. Waktu Suho datang ke asrama, Suho tuh masih bisa nggak mati seandainya pas buka pintu kuil itu ada Lee Gang-mu dan semua mahasiswi termasuk Yongro ada di situ gitu. Udah mereka semua pergi tuh pakai bus Jang Hana, selesai gitu. Atau seenggaknya ketika Yongro yang baik hati ini ngejar Buoh, ketika Buoh meledak nih, harusnya Yongro tuh mikir, wah udah kena ledakan, gue cabut gitu, gue kabur gitu. Nih enggak, dia malah nolongin Buoh. Padahal Buoh ini orang tua, kalaupun Buoh kena ledakan kayak gitu, walaupun dia ditolongin dibawa keluar, belum tentu selamat. Nih orang udah tua banget gitu, kena ledakan dynamite 2 biji dari kiri kanan gitu. Tapi Yongro gara-gara kebaikan hatinya malah nolongin dan akhirnya Suho, cintanya dia, orang yang udah jauh-jauh balik buat nyelamatin dia, yang mati demi nyelamatin Buoh yang udah tua kena dynamite gara-gara kesalahan sendiri. Yang mati malah Suho. Kan gue ngeliatnya malah emosi. Gue waktu akhirnya Yongro nangis-nangis, Suho, lu pada mungkin ikut mewek gitu. Gue gak ada mewek-meweknya. Gue yang kayak, Yongro, salah lu, kata gue. Salah lu sih, kata gue. Nah ini yang gue jadi masalah. Kan yang salah sebenarnya bukan Yongro, tapi penulisnya kan. Penulis atau writer name drama ini yang bikin karakter Yongro sebaik itu. Baiknya Yongro ini udah ke level bego menurut gue. Yongro ini gak bisa bedain mana baik mana bego gitu. Makanya kebaikan dia selalu berujung malapetaka. Bayangin dari awal sampai akhir semua kebaikan Yongro akhirnya malapetaka. Dia nolongin Suho ternyata mata-mata. Dia bantuin Lee Gang-mu, ternyata akhirnya diledakin sama Dokter Kang asramanya gitu. Lalu dia mau ngomong sama ayahnya, sok-sokan baik ngomong sama ayahnya ketembak gitu. Terus di akhir dia sok-sokan mau nolongin Buoh, malah si Suho yang mati gitu. Jadi gue bermasalah sama penulisan karakter Yongro ini. Bermasalah gue sama writer-nya. Gue kalau ketemu dia, gue ajak debat nih. Bu penulis atau Pak penulis, kenapa lu nulis sih kayak gini gitu? Sedih banget karakter Yongro. Makanya ya udah, itu yang bikin gue gitu. Tapi sekali lagi gue puas karena tidak maksain untuk happy ending, tapi tetap gue gedek karena gue tahu Suho ujung-ujungnya pasti akan mati gitu. Tapi matinya nggak gitu, emang kasihan banget, matinya ditembakin rame-rame gitu kan. Akhirnya nggak ada perlawanan gitu. Boya matinya gara-gara nyelamatin Yongro, kejar-kejaran di jalan gitu, tembak-tembakan gitu, dan akhirnya dia lompat, boom, atau dia lompat pakai bom buat ngeledakin musuh gitu, misalnya kayak gitu. Jadi keren gitu matinya. Mati yang bikin walaupun kita sedih tapi keren gitu. Ini matinya dikeroyok rame-rame, gila. Lu pada jadinya kesel kan sama tim SWAT. Kenapa Suho dibunuh rame-rame gitu. Ya namanya tim SWAT. Padahal nembak sekali aja si Suho mati, ditembaknya rame-rame. Gitu kata gue. Aduh.
Aduh gitu. Jadi itulah unek-unek gua terhadap ending Snowdrop. But sekali lagi, sebagai sebuah drama, gua harus bilang bahwa Snowdrop ini adalah produk yang sangat unggul. Tata teknisnya, visual efeknya, sinematografinya gitu, konflik politiknya tidak dibikin asal-asalan, walaupun ada beberapa kelemahan lah di sini gitu. Dan yang paling gua harus benar-benar puji adalah Jisoo, karena ini adalah project pertama dia untuk acting sebagai pemeran utama. Actingnya benar-benar tidak mengecewakan. Jadi gua sangat berharap, gua sangat yakin bahwa Jisoo akan ditawari drama-drama lain selanjutnya, dan kemungkinan dia juga tetap akan jadi pemeran utama karena di sini aja dia berhasil mengemban karakter Yongro itu gitu. Nangisnya Jisoo tuh terasa sedih banget ngeliatnya gitu. Jisoo adalah satu-satunya karakter mahasiswa yang benar-benar kelihatan lusuh selama berhari-hari gitu. Yang lain mah terlihat happy-happy aja gitu. Jadi actingnya Jisoo lah pokoknya menurut gua sangat amat berhasil gitu. Dan Jung Hae In juga gua mau applause. Gua udah ngikutin Jung Hae In dari cukup lama, dari While Were You Sleeping sama Suzy kalau nggak salah, dari dia masih pemeran pendukung, Prison Playbook dan lain-lain gitu, sampai Something in the Rain, salah satu drama favorit gua. Gua ngeliat Jung Hae In tuh karakternya di tiap drama nyaris gak berubah gitu. Selalu orang baik, selalu selalu orang charming, nyaris beda-beda dikit lah, walaupun ada emosi-emosi dikit, tapi tetap pria charming bahasanya gitu. Sampai akhirnya sebelum Snowdrop ini kan dia main DP tuh. Di DP dia udah mulai jadi tentara yang kuat gitu. Cuman Snowdrop ini kayak puncaknya. Di awal-awal dia masih jadi peran dia biasanya waktu Suho masih menyamar gitu. Tapi begitu Suho ke mode mata-mata, gue harus bilang bahwa dia berhasil memerankan karakter tangguh dengan sangat baik ketika dia mengintimidasi agen Ju misalnya. Bener-bener terasa seremnya. Dan gue salut banget ngelihat badannya si Jung Hae In yang jadi gede banget di drama ini gitu. Jadi banget lah intinya badannya gitu. Jadi ini adalah kenaikan kelas untuk Jung Hae In. Dan ini adalah bukti bahwa Jisoo bukan sekedar idol biasa yang di ujuk-ujuk dijadiin pemeran utama, tapi memang idol yang bisa acting gitu. Untuk pemeran-pemeran pendukung lainnya juga bermain sangat bagus, utamanya Yuina, Pak Nam, Bupi bagus, Kim Hye In sebagai Bunhong juga bagus. Pokoknya bagus semua acting yang ada di sini gitu. Jadi ya untuk gue drama ini emang cukup banget untuk jadi hiburan kita. Dan mungkin buat kalian yang susah untuk nelen politik, lebih baik ulang-ulang behind the scene-nya saja daripada kalian ikut emosi dan pusing lagi gara-gara nge-rewind dramanya. Pas sekali lagi applause buat JTBC yang tetap teguh untuk nayangin drama ini. Plus untuk Disney Plus yang berani ngambil drama ini tayang untuk jadi konten original mereka gitu. Sekali lagi applause buat semuanya. Jisoo keren banget. So guys, jadi itulah review gua untuk drama Snowdrop ini. Gimana, kalian setuju gak sama review gua? Kalau kalian punya review sendiri atau pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komen. Gue pengen baca-bacain pendapat dari kalian, oke? So segitu aja video gua kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gua, kalian bisa follow gua di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.